Kalau mau ikut pertandingan di Karate UGM Championship, insya Allah nanti sertifikat juara itu Hmm. bisa membantu dalam proses seleksi masuk perguruan UGM. tinggi. Ya, Ya. untuk jalur prestasi. Insya Allah itu sudah sertifikatnya sudah Hmm. bisa apa ya? Bisa sangat membantu Oke, kalau ya. udah dapat juara di event kita. Hmm. Cek 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 1 2 3. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Zona Silat. Channelnya para pesilat. Oke, teman-teman, sekarang saya sedang bersama orang yang dulunya dituakan dan sekarang masih dituakan di PSHT UGM, ya kan? Kalian penasaran kan dengan siapa? Kita akan berbincang-bincang mengenai hal apa aja yang kita dapatkan ketika kita bergabung di PSHT UGM dan keseruan apa sih yang kita akan dapat di situ ya teman-teman. Langsung saja, jangan banyak kelamaan, tapi jangan lupa sebelumnya klik tombol like, share, dan subscribe pada channel ini. Terima kasih agar channel ini tetap berkembang dan melestarikan budaya kita, yaitu pencak silat. Oke. Sebelum lanjut menonton, mari kita bareng-bareng bangun channel ini agar pencak silat tetap jaya dengan klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi pencak silat, dan share video ini agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke, lanjut. Oke, saya hello Mas. Perkenalkan namanya siapa, asal dari mana, dan dulunya. Iya, kalau dulunya berarti ini udah kayaknya udah tua nih. Waduh. Ya, dulunya itu fakultas apa, dari prodi apa Mas? Oh, ya. Dan masuk UGM tahun berapa dan lulus tahun berapa? Gitu dong Mas. Oke, monggo silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. persaudaraan. Perkenalkan, nama saya Arbi Rifaulusna. Saya dari program studi pembangunan wilayah Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Mm-mm. Alhamdulillah, saya sudah bukan mahasiswa lagi. Tapi masih aktif di UGM ya Tapi Mas, masih insya Allah masih dia aktif. tuh masih memantau UKM PSHT di UGM gitu Selalu. teman-teman. Karena Ya. emang kita selaku pengurus UKM, mantan pengurus UKM, kita selalu memantau perkembangan UKM agar UKM kita tidak tenggelam di apa dengan modernisasinya di zaman sekarang. Asal dari Jambi ya Mas ya? Oh iya, asal asal dari Jambi. Pengesahan di PSHT atau di PSHT UGM atau di Jambi Mas waktu itu? Alhamdulillah saya pengesahan di Muaro Jambi, itu di Jambi, kabupaten, salah satu kabupaten di provinsi Jambi. Oke. Itu tahun berapa sampai jadi warga pengesahannya Mas? Waduh, Kalau boleh tahu. saya anak baru Mas. Baru 2011. Oh, 2011 pengesahannya. Iya. Oke, teman. Berarti itu termasuk warga tua ini teman-teman yang tahu yang tahu yang mengenal tentang perguruan PSHT pasti tahu angkatan tahun 2011 itu ikutnya warga tua lah. Tua banget pasti ini kan. Enggak, masih muda. Masih muda, tapi dia masih muda. Cuman pengesahannya yang tua, teman-teman. Oke. Mas, kita kan ini kan membahas tentang PSHT UGM ya, Mas. Iya. Kalau boleh tahu PSHT UGM itu didirikan tahun berapa dan sejarahnya itu apa aja sih, Mas? Sehingga berdirinya UKM PSHT UGM ini, Mas. Ya. Oh ya. Jadi UKM PSHT UGM ini awal mulanya dicetuskan itu di tahun 1986. Nah, itu diprakarsai atau didirikan oleh salah satunya ada Cak Wi, atau yang dikenal sama Mas Widodo pada Mas zamannya. Widodo, ya. Kemudian dibantu oleh Mas Bugiakso yang pada saat itu beliau berdua ini adalah mahasiswa. Mahasiswa. Nah, kemudian kebetulan juga di Universitas Gadjah Mada sendiri kita memiliki anggota PSHT juga yang menjadi pegawai di universitas. Oh iya. Yang pada sekarang ini menjabat sebagai ketua cabang Sleman, yakni Mas Widodo. Mas Widodo, ya. Kemudian dibantu oleh Mas Mart Stalinta. Jadi beliau berdua ini pegawai dan saat itu membantu untuk mengurus administrasi dan mendirikan UKM Pencaksilat PSHT UGM. Oh ya. Itu tahun berapa Mas? Tahun 1986. 86 ya. Ya, jadi udah
Teman-teman itu saya belum lahir loh teman-teman. Si 86 itu belum lahir saya. Wah, berarti. Saya aja belum direncanakan. Wah, gitu ya. Ternyata ibu saya juga belum menikah lah berarti ya teman-teman. 86. Terus untuk sejarahnya seperti itu, tahun berdirinya seperti itu, teman-teman sudah tahu kan berdirinya tahun 1986, bulannya kalau boleh tahu? Tahu nggak Mas? Kalau bulannya saya belum follow up lagi ke pendiri-pendirinya karena kebetulan beliau-beliau ini lagi sibuk. Oke. Berarti waktu itu tuh langsung PS1 UGM ya, bukan IPSI gitu kan Mas ya? Jadi pada saat itu berdirinya UKM PS1 UGM. Oke. Ya, untuk boleh dong Mas kupas sedikit tentang logo PS1 UGM ini apa Mas? Yang saat ini di Instagram atau sosial media kita ya? Iya. Okay. Kalau boleh tahu sebelumnya Instagram namanya apa Mas? Ya. Jangan lupa di follow ya. Instagram kita PS1 UGM. Searching aja nanti pasti ketemu. Siap. Untuk logonya sendiri itu sama. Kita jadi backgroundnya ngambil dari logo universitas, yaitu ada 5 songkok plus 5 tombak yang mengartikan bahwa kampus kita ini kampus perjuangan. Jadi songkok-songkok 5 songkok ini adalah songkok seorang panglima. Ya. Oke. Jadi di situ ada tombak yang mencirikan bahwa ada perjuangan. Kampus perjuangan yang bisa kampus kerakyatan, kampus perjuangan. Oh, berarti di dalam logo PS1 UGM ini juga ada filosofi dari kampusnya sendiri gitu. Iya. Kemudian ditambah lagi dengan beberapa kita ngambil dari logo logo PS1. Lambang PS1 itu. Iya. Oke. Itu teman-teman, untuk filosofinya, jadi selain perjuangan juga nantinya dimintakan untuk pencak silat PS1 UGM ini juga memperjuangkan nama baik UGM sendiri gitu ya Mas. Seperti itu. Untuk selanjutnya visi dan misi PS1 UGM itu apa Mas? Apa visi foya-foya gitu? Kirain visi foya-foya gitu Mas. Ya, kalau dari visi misi sih untuk visinya kita mencetak mahasiswa yang berbakti terhadap nusa bangsa dan tidak lupa pula untuk selalu melestarikan budaya bangsa, terutama dengan kegiatan kita yakni pencak silat. Dan tentunya lagi di dalam visi misi tersebut kita selalu berusaha untuk meningkatkan prestasi, jadi kemampuan. Jadi prestasi ada banyak itu kan, ada prestasi dari segi olahraga, ada prestasi dari segi wirausaha dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, ketika ada orang yang masuk atau mahasiswa baru yang masuk di PS1 UGM ini, nanti agendanya apa aja Mas? Mingguan apa aja, bulanan apa aja, dan tahunan itu apa aja sih Mas? Kalau untuk agenda rutin kita, kalau untuk mingguan kita biasanya ada latihan. Seminggu 2 kali. Namun karena saat ini terjadi pandemi, kita harus latihannya di luar Mas. Di luar ya. Jadi untuk di luar kita numpang di rayon ranting. Jadi kita latihan sekarang menyesuaikan jadwalnya mereka, yakni seminggu 3 kali. Kalau sebelumnya kita seminggu 2 kali karena numpang, jadi kita mengikuti program latihan di sana. Oke. Berarti latihan pada mingguan hari itu tuh latihan dasarnya atau latihan katlitan itu Mas? Ya, kalau itu latihan apa ya? Pendalaman teknik dari jurus gitu. Jurus PS1 itu. Oke. Agenda bulanannya apa aja Mas? Kalau agenda bulanan kita biasanya ada salah satunya diantaranya adalah evaluasi program kerja, kemudian program kerjanya itu ada masuk ujian kenaikan tingkat, kemudian kita pelaksanaan event atau mengikuti event gitu. Itu untuk bulanan. Kalau untuk tahunan kita ada makrab, itu biasanya setahun sekali, kemudian penerimaan mahasiswa baru, kemudian event agenda tahunan kita juga ada Mas, itu Terate UGM Championship. Terate UGM Championship. Ya. Itu sekarang udah championship keberapa Mas? Sekarang
kemarin barusan 2018 itu kedua, dan kedua. ini rencananya kita akan mengadakan Teratai UGM Championship yang ketiga. Iya. Dan sekalian nih saya promosi nih. Nggak apa-apa. Kebetulan. Jadi silahkan untuk yang rekan-rekan dari pencak silat, kalau mau ikut pertandingan di Teratai UGM Championship, insya Allah nanti sertifikat juara itu bisa membantu dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi untuk jalur prestasi. Insya Allah itu sudah sertifikatnya sudah bisa apa ya, bisa sangat membantu kalau udah dapat juara di event kita. Makanya silahkan untuk event ketiga ini, silahkan monggo daftar. Berarti event ketiga ini nanti ada pelajar gitu sama dewasa atau bagaimana, Mas? Ya, jadi rencananya event ketiga kita ini dari pelajar dan dewasa. Yang akan masuk dan persaingan antar universitas gitu. Oke, mantap. Oke, itu teman-teman, jika kalian para pesilat yang masih pelajar, kami sarankan untuk ikut pertandingan ini karena itu adalah salah satu nilai plus untuk kalian bisa masuk di Universitas Gadjah Mada ini ya, Mas. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk Mas, itu untuk sabuk itu kan tadi bulanan ada kenaikan sabuk ya, Mas ya. Nah, kenaikan bulan sabuk itu berapa bulan sekali ya, Mas? Untuk UKT kita biasanya 3 sampai 4 bulan sekali. Biasanya kita juga menyesuaikan program dari cabang. Oke. Untuk menjadi warga berarti di UGM itu butuh berapa tahun, Mas? Kebetulan untuk UGM sendiri kemarin kita sempat membuka latihan privat 1 tahun untuk menjadi anggota. Kemudian saat ini dan seterusnya kita akan berusaha untuk 2 tahun. Jadi kita tidak hanya mencetak dari segi kuantitas, tapi kita ingin dari kualitasnya juga. Oke, seperti itu. Untuk sabuknya apa aja, Mas? Kalau saya tahu udah tahu gitu kan, Mas. Tapi mungkin penonton itu nggak tahu gitu loh sabuknya apa aja. Mungkin di P1 UGM ada ganti warna kayak sabuknya gitu loh. Ya, dari ketika masuk ke UKM tentunya nanti belum mendapatkan sabuk, itu namanya prapolos. Nah, kemudian udah mendapatkan seragam, kemudian kita ada UKT, itu untuk kenaikan pertama itu adalah sabuk polos, itu warna hitam. Kemudian selanjutnya ada sabuk jambon. Nah, kemudian ada sabuk naik lagi, sabuk hijau. Kemudian naik lagi putih kecil, dan kemudian naik lagi ke pengesahan. Itu mendapatkan mori. Itu udah bisa menjadi pelatih tuh. Iya. Berarti untuk UGM itu ikutnya mana, Mas? Cabang Sleman atau cabang kota, Mas? Kalau untuk UGM ikut ke cabang Sleman karena UGM sendiri juga masih di perbatasan ya, tapi masih ikut Sleman. Jadi oleh karena itu masih ngikut cabang Sleman gitu, Mas. Oke, untuk ikut cabang Sleman. Oh iya, Mas. Ya tadi saya lupa belum tanya, latihannya tuh kan 3 kali kan untuk hari ini, untuk sebelumnya kan 2 kali dalam seminggu. Itu jam berapa sampai jam berapa, Mas? Kalau untuk latihan dari habis isya berarti itu sekitar 7.30-an ya, Mas? Iya, 7.30 ya, telat-telat jam 8 kita mulai latihan. Selesai menyesuaikan tingkatan sabuknya, Mas. Jadi kalau misalnya sabuk sesuai kebutuhan, misalnya semakin banyak materi berarti kan harus membutuhkan waktu untuk kita mengulas materinya, membutuhkan lebih banyak waktu. Tapi kalau seandainya masih sabuk awal-awal itu ya biasanya cuma latihan 2 jam selesai. Tapi jam 12, rata-rata jam 12 sudah selesai. Ya, rata-rata jam 12 sudah selesai. Jam 12. Oke. Duh, teman-teman. Oh iya, latihannya di mana, Mas, untuk sebelum pandemi dan sebelum pandemi itu latihan di mana, Mas? Sebelum pandemi itu kita latihan di Stadion Pancasila UGM. Stadion Pancasila UGM. Tepatnya di depan Fakultas Peternakan. Ya, silakan. Nanti kalian bisa searching sendiri ya, Stadion UGM itu yang seperti apa. Stadion Pancasila. Oh ya, Stadion Pancasila UGM. Iya, Mas, syarat-syarat untuk bisa bergabung di PSHT UGM ini apa, Mas? Syarat-syaratnya nggak boleh tahu. Kalau untuk menjadi anggota baik itu siswa, warga, itu yang pertama adalah niat dan kemauan. Nah, selanjutnya adalah izin orang tua. Itu yang sangat kita tekankan. Untuk selebihnya kita masih bisa memaklumi. Misalnya ada disabilitas dan lain-lain tetap kita terima. Ya, oke. Itu teman-teman. Untuk selanjutnya,
jika ada orang yang bukan kuliah di UGM Ya. atau notabene tidak kuliah, kerja di sekitaran UGM ini, ingin ikut PSHT UGM itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, Mas? Dan syaratnya apa? Apa, Oh. Mas, gitu, Mas? Kalau itu kita izinkan. Nah, syaratnya sama, niat dan izin dari orang tua. Tetap kita perbolehkan. Jadi kita open, silahkan monggo. Kalau ada dari rekan-rekan sekalian mau gabung dari yang belum punya basic, mau gabung ke UKM PS1 UGM, kami persilakan. Baik itu dari Universitas Gadjah Mada maupun dari luar kampus UGM. Oke, teman-teman, jika kalian dulunya di daerah kalian belum sampai jadi warga gitu, ingin menjadi warga PSHT tapi belum tahu tempatnya, bisa langsung di tempat PSHT UGM gitu. Untuk latihan kan sudah kita tahu ya, harinya apa aja waktu sebelum pandemi itu, Mas? Kalau sebelum pandemi kita hari Selasa dan hari Minggu, itu kita menyesuaikan dengan jadwal pembagian UKM. Nah, kebetulan kita dapat hari Selasa dan hari Minggu. Untuk UKM PSHT sendiri ini menjurunya ke atlet atau ke cuman perguruan aja, Mas? Gitu. Oh, kalau kita organisasi kita oke, kemudian keatletan kita oke. Jadi kita imbang. Kemudian untuk kita akan rencananya kita akan rombak sistem untuk semester ini, semester besok ini ya berarti ya. Ya, semester besok ini kita akan rombak sistem. Jadi kita benar-benar seorang pendekar PSHT UGM harus bisa berprestasi. Berprestasi baik dalam bidang pencaksilat, olahraga lainnya. Kemudian baik dalam, kalau tidak ada basic di keatletan pencaksilat, itu paling enggak kita harus mendidik mereka berprestasi di bidang wirausaha atau lain sebagainya, organisasi, skill organisasi dan lain-lain. Itu kan sudah merupakan prestasi kan? Iya, bagus itu, teman-teman. Kalian jangan menjadi warga-warga aja, tapi kalian juga harus ikut ambil alih prestasi di UGM seperti itu ya, Mas. Terus selanjutnya nih, Mas, kan tadi tentang atlet ya. Syarat untuk menjadi atlet UGM itu apa, Mas? Oh iya, latihan atletnya hari apa aja, Mas? Oh iya, belum atlet. Oke. Sik. Pacarku telepon nih, sorry yo, nggak apa-apa lanjutin. Jadi kalau untuk latihan prestasi di UGM, kebetulan kita menyesuaikan dengan jadwal mahasiswanya ya, jadwal. Biasanya kita latihan itu di luar jam latihan untuk organisasi tadi. Itu kan tadi ya Selasa sama hari Minggu tadi ya. Berarti selain hari itu kita gunakan untuk latihan prestasi. Biasanya kita menyesuaikan juga, Mas. Jadi kalau misalnya programnya masih jangka panjang atau 1 tahun gitu, kita mungkin latihan seminggu 3 kali. Jadi 3 kali ini untuk yang atlet. Khusus program untuk prestasi. Jadi kalau di total ada 5 kali latihan kita. 2 kali untuk pendalaman materi di organisasi, kemudian yang 3 ini untuk kita penunjang prestasi. Gitu. Tapi kalau udah mendekati hari-hari H, kita biasanya latihan seminggu ya minimal 7 kali lah. Minimal. Oke, itu 7 kali, teman-teman. Berarti nggak ada istirahatnya ya. Oh, iya. Nah, tapi pasti tetap ada istirahatnya kok, teman-teman. Untuk selanjutnya, Mas, apa namanya? Boleh dong sebutin orang-orang jebolan dari PSHT UGM gitu, Mas, yang jadi atlet gitu. Waduh. Kalau mungkin Masnya sendiri juga boleh. Ya, kalau dari jebolan atlet UGM yang berprestasi ini kita kebetulan sangat banyak di era-era tahun 80-an, 90-an, kemudian 2000-an itu sangat banyak. Banyak ya. Contohnya salah satu diantaranya adalah Pak Basis yang sekarang menjadi pelatih IPSI Bantul. Dan kebetulan sekarang ditunjuk sebagai tim pelatih untuk persiapan ke Jurdun PSHT. Gitu. Di tahun berapa ini? Kita bikin videonya di tahun 2021 ya ini. Ini kita bikin videonya tahun 2021, ke Jurdunnya berarti di tahun 2021. Insya Allah 2021.
jika Bulan- tidak diundur. bulan Oktober ya Ya, katanya. rencana. Kan- Ya, kebetulan saya sendiri juga merupakan atletnya ya. PS1 UGM. Ya, Hmm. Jadi prestasi-prestasi kita ya baik dari skala regional, dari provinsi kita ada, Hmm. prestasi regional wilayah kita ada, Hmm. kemudian nasional kita ada, Hmm. dan nasional kemarin tahun 2020 Hmm. itu barusan mendapat juara 1 di internasional, pertandingan internasional. Oke, mantap banget Bang. Mantap. Jadi PS1 UGM ini bukan kaleng-kaleng lah intinya ya. Waduh. Boleh dong Mas sedikit pesan kesan untuk para pesilat yang sedang membangun pencak silat sendiri dan ingin membangun prestasinya. iya. Kesan-pesannya apa Mas? Gitu. Oke. Untuk pesannya, untuk para pesilat IPSI ya khususnya, jadi semua perguruan pencak silat, kita saling menjaga tali, terutama kita harus saling menjaga tali silaturahmi. Iya. Jangan sampai ada perselisihan karena itu ya ini budaya kita. Mari kita sama-sama lestarikan. Kemudian mari kita membentuk kedisiplinan dalam diri kita agar prestasi-prestasi ini mendunia. Karena kita juga punya target yakni go Olimpik ya. Iya, go Olimpik. Ya, seperti Semoga itu. terwujud. Oke Mas, untuk kontak person yang bisa untuk kontak person yang dapat dihubungi ketika kita ingin latihan di UGM itu melalui apa Mas? Oh ya, untuk kontak personnya bisa dilihat di Instagram PSHT UGM. Iya. Nah, di situ udah ada keterangannya untuk mendaftar dengan Mas siapa atau Mbak siapa, itu sudah ada. Oke. Udah ada nomor WhatsApp-nya, nomor ponsel regulernya sudah ada. Oke. Atau langsung hubungi Mas Arbi aja. Oh, iya. Kalian bisa DM di Instagramnya, namanya siapa Mas? Arbi Rifa. Arbi Rifa. Rifaul apa Rifa doang ini? Rifa RYFA. Oke, Rifa. Itu teman-teman keseruan kita dengan Mas Arbi mengenai PSHT UGM. Kalau kalian ingin bergabung langsung hubungi kontak personnya di Instagramnya PSHT UGM. Di situ banyak tentang PSHT UGM. Terus ada YouTube-nya juga katanya ya Mas, PSHT UGM ya. Sementara ini belum ada. Belum tapi ada ya? rencananya akan dibuat. Oke, rencananya belum dibuat. Kalau teman-teman juga pengen lihat tutorial orang seni itu juga ada di Mas Arbi siapa? Arbi Di channel YouTube Arbi Rifaul. Arbi Rifaul. Nanti juga kontak linknya saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Aduh, terima kasih nih udah dibantu promosi. Yang lain tentang PSHT UGM bisa langsung komen di bawah atau bisa hubungin Zona Silat langsung melalui DM. Mungkin hanya itu aja, atau yang ada mau ditambahin Mas untuk PSHT UGM? Apa ya? Jaya selalu untuk pencak silat Indonesia. Oke, jaya selalu. Jaya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih untuk nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan salam pencak silat.